Matius 24 ayat 14. 3, 2, 1. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Kalau hanya mengharapkan penggembalaan, ini nggak akan tergenapi. Karena penggembalaan itu sangat terbatas sekali. Karena dia dalam penggembalaan itu, saudaraku yang sekasih, itu pasti rata-rata yang masuk ya dari gereja A pindah ke gereja B, dari gereja B pindah ke gereja A, ya. Dan biasanya juga orang-orang Kristen saja. Nah, makanya di sini dikatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, gereja tanpa tembok 1000 pintu ini, kemarin saja saudara, orang yang baru saya lihat mungkin ada 10. Berarti kan dia sudah mendengar Injil. Iya. Yang lama-lama kemana ini? Nggak datang. Jadi setiap Kamis, coba setel sebentar. Di bumi ini. Haleluya. Bayangkan saudara, Yesus berkata di Matius 28 ayat 18, 19, 20. Segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Segala. Bukan kuasa di sorga di bumi. Kalau kuasa di sorga di bumi ada padaku, berarti masih ada kuasa itu di tempat yang lain. Betul nggak? Segala. Haleluya. Kalau saya katakan segala yang bernapas memuji Tuhan, artinya semua saudara memuji Tuhan. Kenapa? Karena saudara semua masih bernapas. Kalau saudara nggak memuji Tuhan, artinya saudara tidak bernapas. Jadi Yesus berkata segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Haleluya. Kasih aja ada. Kayaknya kalau kurang cari, ambil di sana. Cukup ya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus hanya Engkau yang kami percayai. Yang lain kami cukup dengar, tetapi yang kami percaya hanyalah Yesus. Karena apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Apa yang manusia katakan belum tentu terjadi. Oleh sebab itu kami hanya percaya kepada firman-Mu. Kami hanya yakin kepada firman-Mu. Firman-Mu tidak mungkin gagal. Firman-Mu tidak mungkin kembali sia-sia. Firman-Mu pasti terjadi. Karena yang berfirman sang firman yang hidup, yang maha kuasa, yang punya segala kuasa di sorga di bumi, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Tidak ada satu nama pun di muka bumi ini yang dapat mengalahkan namanya. Sebab Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Kami bersyukur nama Tuhan kami, nama yang tertinggi. Kami tidak minder, kami punya Tuhan yang namanya tertinggi. Kami tidak malu karena kami punya Tuhan namanya tertinggi. Kami tidak takut karena kami punya Tuhan namanya yang tertinggi. Haleluya, haleluya. Kami bukan sekedar beragama, kami beryesus. Tuhan kami nama tertinggi. Kami tidak minder, kami tidak takut. Kami sungguh sangat bangga, bersuka cita karena kami menyembah Tuhan yang namanya paling tertinggi. Luar biasa Tuhan. Nyatakan terus hadirat urapan kuasa-Mu atas hidup kami pribadi, lepas pribadi, sehingga kami pulang dari tempat ini dilepaskan, dibebaskan. Kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami ada bukan mau kami ada mau Tuhan. Kami tidak ada seperti
dibawa Tuhan, dididik Tuhan. Kami terus mau dan mau, kami terus setia dan setia, kami terus taat dan taat. Karena semua bukan karena kuat gagah kami, semua karena karya Tuhan. Bagian kami hanya satu, setia, 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 taat, 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 setia, setia, taat, taat. Itulah kesempurnaan, itulah kesempurnaan. Kami bersyukur Tuhan, kami sempurna karena kami setia, kami sempurna karena kami taat kepada perintah-Mu Yesus. Dalam hal yang lain, ada hal-hal yang perlu dirubah dalam hidup kami. Rubah totalitas Tuhan, supaya kami tetap Tuhan Yesus ada di jalan-Mu. Karena di jalan lain pasti hidup kami sengsara, merana, hancur-hancuran. Tapi di jalan Tuhan pasti hidup kami sempurna, bahagia, sukacita, diberkati, tak kekurangan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang pasti mampu menggenapi janjinya. Urapi lidah mulut hamba-Mu, supaya apa yang ku sampaikan menjadi berkat. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-antek di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, katakan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu tempat ini. Tempat-tempat lain boleh kalian ganggu, tempat ini tidak boleh. Kalian akan habis karena ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang berkatakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Yang meriah, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan kita, amin. Luar biasa, amin. Haleluya. Yel-yel kita 3, 2, 1. Amin. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Yesus, Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, kenapa banyak yang di belakang-belakang ya? Haleluya. Ya, saudara, kita akan belajar hari ini ya. Coba saudaraku yang saya kasih, kita buka di dalam Matius 24 mulai ayat 3 ya. Matius 24 ayat 3. Oke. Haleluya. Ini judulnya saudara ya, permulaan penderitaan ya. Jadi kedatangan Tuhan nanti kita akan melihat ada penderitaan-penderitaan yang harus dilewati. Tapi Alkitab berkata 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, kita tetap tegak berdiri hanya menjadi penonton. Haleluya. Tentu itu janji untuk orang-orang yang setia kepadanya. Amen. Tapi secara global ini yang terjadi. Ini terjadi secara global ya. Kita baca ayat 3, 2, 1. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda dan tanda-tandanya. Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Kira-kira murid-muridnya ini menanyakan apa sih? Sampai dia ngomong ke Tuhan Yesus, katakanlah bila mana itu terjadi. Berarti kan ada sesuatu yang belum terjadi, tetapi yang diketahui muridnya pasti akan terjadi. Dari mana tahu muridnya? Tentu dari pengajaran yang Yesus ajarkan sendiri. Makanya muridnya bertanya kepada Yesus. Jadi saudara, kalau Anda mau tahu apa yang Yesus ajarkan, jangan tanya kepada yang lain. Tanya kepada Yesus. Atau tanya kepada orang yang diurapi Roh Yesus. Haleluya. Jadi di sini saudara,
ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, ini bukan kebetulan ya. Yesus duduk di atas bukit Zaitun bukan kebetulan. Bukan karena Yesus ya kelelahan, kecapean, terus dia duduk, bukan. Tapi dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu benar ya, banyak murid-muridnya yang tidak paham apa yang dia ajarkan. Jadi dia kasih kesempatan bagi murid-muridnya untuk datang kepada dia bertanya. Kalau saudara sekarang ada di tempat ini karena Tuhan kasih kesempatan buat saudara. Untuk saudara bisa bertanya sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak kasih kesempatan, saudara nggak bisa ada di tempat ini ya. Saudara, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia ya. Saudara, berarti di sini saudara, murid-muridnya itu tidak datang dengan gerombolan. Tidak datang dengan kelompok. Maaf, kata gerombolan ini selalu diartikan negatif. Tidak datang dengan kelompok, tapi mereka datang sendiri-sendiri ya. Bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, kata mereka, katakanlah. Ya, di sini ada ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ya, kenapa di sini ada mereka tadi sendirian? Jadi saudara, setelah murid-muridnya datang satu, jadi kumpul di situ jadi rame. Jadi dari awalnya satu orang, jadi rame. Makanya di sini katakan, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti selalu terkoneksi dengan yang kata Alkitab kesudahan dunia. Jadi saudaraku yang saya kasih, sebelum Yesus datang yang kedua kali tidak mungkin ada kesudahan dunia. Ya, jadi kesudahan dunia itu harus ditandai kedatangan Yesus yang kedua kali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, semua manusia yang ada di muka bumi ini kurang lebih sekarang sudah hampir 10 miliar. Mereka tidak akan bisa melihat kesudahan dunia ini sebelum Yesus datang yang kedua kali ya. Terus apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Yesus nggak jawab apa yang dipertanyakan mereka. Nggak Yesus jawab secara apa ya? Nggak Yesus jawab pertanyaan mereka. Yesus nggak jawab pertanyaan mereka. Justru Yesus mengatakan begini, waspadalah ya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti saudaraku yang saya kasih, sebelum Yesus datang kedua kali ya, banyak penyesat-penyesat yang akan berkeliaran ya, entah itu penyesat-penyesat yang terus terang, entah itu penyesat-penyesat yang menyelusup, yang kadangkala kita pikir dia itu malaikat terang, tahu-tahu dia iblis, yang kadangkala kita pikir itu hamba Tuhan, tahu-tahu hamba setan, yang kadangkala kita pikir itu orang benar, tahu-tahu penipu. Itu akan datang saudara. Makanya dibilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu ya. Ayat 5 ya. Kita baca 3, 2, 1. Sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata apa sia-sia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, ada satu tanda yang paling spesifik yang Yesus katakan di sini sebelum kedatangannya kedua kali. Orang-orang ya datang saudara mengatasnamakan Tuhan dan mengaku dia Mesias. Apakah benar sebenarnya ini ayat ini terus orang itu mengaku akulah Mesias begitu? Kira-kira begitu enggak? Akulah Mesias. Ya. Saudara, kalau dia langsung berkata seperti itu pasti dia ditolak oleh orang ya. Tetapi saudara di sini jelas ya, Tuhan mengatakan begini ya. Ya,
dengan memakai namaku. Ya, dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti saudara, dia tidak ngaku Mesias dulu ya. Dia memakai nama Tuhan dulu ya. Lewat pengajaran. Baru setelah orang itu terlena, terbuai, ya sudah percaya betul dengan sang pemberita ini, barulah dia akan dijebak. Barulah orang ini mengatakan, sebenarnya akulah yang kau tunggu-tunggu itu. Kira-kira begitu ya. Oke, terus ayat 6. 3, 2, 1. Ayat 6. Kamu akan menghadiri perang atau kabar perang. Namun awas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua yang harus terjadi, tapi itu belum sesudahannya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Jadi saudara, di sini dikatakan ya, kita menerima kabar-kabar tentang perang, ya. Terus berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Jadi awal mulanya kita akan mendengar kabar dulu, ya, mendengar kabar, ya. Negara ini mengancam negara ini, negara itu mengancam negara ini, ya kita dengar nih, ya akan ada ancaman-ancaman, ya dari satu negara ke negara lain, ya makanya di sini dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Nah, terus ayat 7. 3, 2, 1. Soal bangsa yang berang melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, kalau sudah terjadi ini pasti kelaparan pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi ya. Di sini dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudaraku yang saya kasih, bangsa melawan bangsa ya. Kalau kita lihat saudara, ini masih bangsa melawan bangsa ya. Kita lihat ya, Iran terus ya perang atau masih teruslah menakut-nakuti ya, menakut-nakuti Israel. Israel juga begitu ya. Ya, ini kalau nggak menahan diri Iran ini sepertinya seram ini ya. Tapi puji Tuhan, Iran ini menahan diri terus. Nggak ada serangan. Dia hanya menggunakan Hizbullah, dia hanya menggunakan Hamas, menggunakan Houthi, jihad-jihad Islam Suriah, jihad-jihad Islam Irak, tapi dia nggak langsung nyerang ya, nggak langsung nyerang. Kita lihat dia nggak langsung nyerang sekarang ya. Iya, saudaraku yang saya kasih, di sini dikatakan kalau bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Waktu saya dalam doa saudara, ya, ini kalau sudah mulai kerajaan, ya ini kita harus waspada ya. Karena negara-negara yang pakai sistem kerajaan sekarang Inggris, ya. Itu kerajaan Inggris itulah yang paling sangat terkenal ya. Terus walaupun dia tidak murni ya, tapi dia masih menggunakan kerajaan ya. Ya, kerajaan Inggris, kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi ini belum. Ya, kalau kerajaan Arab Saudi itu sistem kerajaan betul ya. Kalau Inggris ya dia nggak full. Nah, dia Brunei, sistem kerajaan full. Ya, kerajaan Malaysia ya, walaupun dia perdana menteri ya, yang mengoperasionalkan kegiatan kenegaraan, tetapi jangan salah saudara, makanya ada di situ polisi di Raja Malaysia. Jadi perdana menteri itu ketika mau menggerakkan militer itu harus ada izin raja, harus ada izin raja, bukan seperti presiden. Presiden kita dia tidak perlu izin apapun ya. Ya, saudara, kalau itu dia harus izin raja ya. Makanya semua di Raja Malaysia ya. Nah, polisi di Raja Malaysia, tentara di Raja Malaysia, semua pakai di Raja Malaysia. Iya, saudara,
kalau nanti kerajaan-kerajaan sudah mulai, wah kita harus siap-siap ya. Harus waspada ya. Ya harus betul-betul waspada ya. Kalau Inggris sudah mulai bergerak ya, terus kerajaan-kerajaan lain juga sudah mulai ikut-ikutan, saudara, kita harus waspada. Pertama, waspada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih, ya kelaparan sudah pasti terjadi. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Itu pasti terjadi kelaparan ya. Pasti terjadi kelaparan. Ya, saudara, dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, ini BMKG loh, ini bukan omongan saya. BMKG mengatakan ya ada akan terjadi gempa megatrust ya. Megatrust ya. Itu akan memisahkan antara antara pulau ke pulau, bukan pulau ke pulau. Ini bisa terpisah nanti ini. Jawa ini dan Australia bisa terbelah. Itu BMKG loh yang ngomong, bukan saya. Saya hanya menyampaikan buat saudara saja supaya kita jangan main-main ikut Tuhan ini gitu loh. Ya kalau nggak terjadi ya puji Tuhan, ya kan? Tapi ini BMKG, artinya kalau yang mengucapkan itu kompeten, ada sertifikatnya, diakui oleh negara, diakui ilmunya, ya kita wajib waspada, kan gitu. Haleluya. Nanti katanya akan terjadi, ya. Ini gempa yang sangat besar, megatrust ini yang bisa membelah, ya. Mungkin ini seperti zaman Musa ya, waktu Musa mau ditangkap itu ya, orang Israel apa Musa itu yang terbelah tanahnya ya. Iya, jadi yang mau membunuh mereka itu masuk ke tanah itu yang terbelah itu ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, jadi jangan kita anggap ini semuanya baik-baik saja. Semuanya ini dalam situasi genting ya. Bahkan saudara, saya ngobrol dengan beberapa orang ya. Mereka sekarang mengalami kesulitan. Ya. Usaha ini susah, usaha ini sulit, usaha itu sulit. Jadi banyak sekali sekarang yang ya. Oh sorry, saya baru ngomong sama Randy malah. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan, efisiensi ya. Efisiensi. Membuat efisiensi supaya supaya perusahaan itu tidak menggaji banyak karyawan. Ya. Jadi misalnya kalian sekarang kalau pergi ke hotel-hotel itu beda dengan dulu. Dulu di hotel itu bisa yang jaga 5 di resepsionis, sekarang paling 2-1. Lihatlah, ya. Mereka membuat efisiensi mungkin untuk jangan mengeluarkan uang yang banyak, karena kalau dia mengeluarkan uang yang banyak, pemasukannya nanti nggak seimbang dengan uang yang keluar. Jadi ini tanda-tanda ini sebenarnya sudah nyata kalau kita mau betul-betul lihat terus ya. Ya, Randy juga cerita ya. Jadi bukan hanya perusahaan dia juga dibilang. Ya, bosnya bilang kalau kita masih bisa bertani mujizat katanya. Yang lain-lain udah pada nggak bisa lagi ya. Jadi saudara, ini hati-hati, apalagi sekarang lagi ada dengar berita akan ada pandemik baru. Nah, ada pandemik baru. Jadi saudara, ini semua akan terjadi dan pasti terjadi. Tapi orang-orang yang tinggal dalam Tuhan pasti dilindungi Tuhan, pasti disertai Tuhan. Nggak mungkin nggak. Saya sudah bisa bayangkan saudara, kalau terjadi ini gempa megatrust ini, saya sudah bisa bayangkan kalau terjadi itu, yang lain rubuh, kami nggak rubuh. Saya sudah bisa bayangkan itu. Dan disitulah saya akan menyaksikan bahwa Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya luar biasa, Tuhan saya ajaib. Haleluya. Karena 10.000 akan rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri. Kita tetap tegak berdiri menonton. Haleluya. Saudara, lagu tadi itu ya, itu kurang detail, harusnya detail. Di situ kita bukan terima yang baik saja dari Tuhan. Saudara, yang dari Tuhan tidak ada yang tidak baik.
Semua yang dari Tuhan itu baik. Tuhan itu maha baik. Jadi di dalam diri Tuhan tidak ada yang tidak baik. Itu hanya manusianya saja bilang ini tidak baik. Kenapa? Karena manusianya tidak tahu di balik ini yang katanya tidak baik ada mujizat yang Tuhan siapkan. Nggak mungkin, saudara. Tuhan nggak mungkin ya ada di dalam diri Tuhan yang tidak baik. Semua yang Tuhan kasih kepada kita pasti baik. Haleluya. Haleluya. Karena itu Tuhan yang berjanji, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita harus mengenal Dia dengan benar, ya. Karena saya pernah bersaksi di salah satu gereja bahwa saya dulu penjahat, keluar masuk penjara, kelima kali saya masuk penjara mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ya. Dan saya banyak layani jiwa-jiwa, gitu ya. Terus setelah saya selesai khotbah, saya ngomong-ngomong sama gembalanya. Gembalanya bilang, itulah Pak ya rencana Tuhan ya Pak. Tuhan bawa dulu Bapak penjara, Tuhan bawa Bapak jadi jahat dulu, jadi jahat. Enggak. Jadi saudara jangan salah dalam mengenal Tuhan. Haleluya. Itu Tuhan tidak ambil bagian. Tuhan tidak andil dalam kejahatan yang saya buat. Hanya saya saja yang tidak bisa peka dengan panggilan Tuhan. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya pun dipanggil Tuhan dan saya pun meresponi panggilan Dia. Kita harus mengenal Tuhan seperti itu, saudara. Iya, jangan seperti kelompok-kelompok tertentu. Segalanya takdir. Takdir. Kenapa kau cerai? Takdir. Ya. Kenapa kau masuk penjara? Takdir. Kenapa kau miskin? Takdir. Kenapa kau bodoh? Takdir. Semua takdir, saudara. Mana mungkin Tuhan yang maha baik, maha sempurna, terus Dia ciptakan seseorang, taruhlah namanya si Jono, ya, umur 5 tahun nanti kau kanker, ya, tapi nggak mati-mati. Sampai 15 tahun, nanti kau sulit berjalan. Sampai nanti 17 tahun, kau tergeletak terus di tempat tidur. Sampai nanti 20 tahun, ku matikan kau. Mana mungkin Tuhan begitu? Haleluya. Haleluya. Oh, aku ciptakanlah si Doni ini. Si Doni ini ku ciptakan. Ya, umur 1 tahun, umur 2 tahun baik-baik saja. Tapi nanti umur 20 tahun aku jatuhkan dia ke jurang. Mana mungkin? Tuhan nggak mungkin seperti itu. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan kita, saudaraku yang saya kasih, menyalahkan Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam hal-hal yang sebenarnya itu tidak dari Tuhan, tidak ada di dalam diri Tuhan. Dan kita melibatkan Dia dan kita bilang ini takdir. Berarti kan kita melibatkan Tuhan. Apalagi kalau lengkap ngomongnya biasanya lengkap takdir Tuhan. Ya, ini takdir Tuhan. Haleluya. 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 Saya sudah sering bilang, saudara, semua ya benda-benda yang ada di langit, di bumi, semua itu tunduk kepada Tuhan. Gak bisa bantah Tuhan, gak bisa lawan. Dia bilang gempa, hari ini pun gempa. Dia bilang tsunami pun pasti tsunami. Dia bilang datang tornado, pasti datang tornado. Tapi dia bilang, Randy kemari kau. Randy bisa bilang enggak mau. Itu hebatnya manusia ini. Haleluya. Haleluya. Seandainya semua orang taat sama Tuhan, ini gereja ini saudara nggak muat lagi. Gereja yang sebelah, semua gereja pasti nggak muat. Pasti nggak muat. Ya pasti setiap minggu harus bangun gereja besar. Yang membuat gereja kosong ya karena tidak semua orang mau taat sama Tuhan. Kalau semua orang taat sama Tuhan, pasti dia ke gereja dong hari Minggu. Ya, jadi hanya manusia yang bisa melawan Tuhan. Ciptaan lain, ya, benda-benda apapun bumi langit tidak bisa melawan Tuhan. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita harus ya peka dengan semua ini. Kenapa? Karena kepekaan kita ya
pemahaman kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini justru akan membuat kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Ya, walaupun ada ayat yang berkata dia datang seperti pencuri, tetapi saudara, bagi kita yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita punya keyakinan, pastilah kalau Tuhan mau datang, ada firasat, ada tanda-tanda khusus yang diberikan kepadaku. Pasti. Haleluya. Itu dia datang seperti pencuri malam, itu saudaraku untuk umum. Tapi kalau saudara baca Alkitab baik-baik, bagi anak-anak Tuhan itu ada tanda-tandanya. Tapi kalau kita menghiraukan tanda-tanda itu, kita tetap hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan daging, kita tidak akan bisa. Ya, kita tidak akan bisa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, jadi di sini saya baca ya, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan kelaparan ya terjadi di banyak tempat ya, mungkin ya hampir semua negara mengalaminya ya, dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, saudaraku yang saya kasih, ya kita doakanlah ya supaya gempa megatrust ini tidak terjadi. Tapi itu yang ngomong bukan saya loh. Yang ngomong itu BMKG loh. Ya, ini kita harus waspada. Haleluya. Saudara tidak akan bisa menghentikan gempa. Saudara juga tidak akan bisa menghentikan kejahatan. Saudara juga tidak akan bisa menghentikan malapetaka. Saudara hanya bisa mendekat kepada Tuhan supaya saudara diselamatkan. Hanya itu, tidak bisa. Tidak bisa. Haleluya. Ya. Kalau nanti datang pandemik, jangan kau tangking pandemiknya. Yang jelas dirimu kebal, tidak bisa kena pandemik. Karena kalau kita mau menengking apa yang menjadi rencana Tuhan, kita menjadi lawan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ayat 9 di sini ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Wah, haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, pasti ini terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Iya. Jadi kalau kalau tidak terjadi berarti ini bukan firman Tuhan. Ini pasti terjadi. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ada waktunya nanti saudara, orang-orang akan menganiaya orang-orang percaya. Sekarang sebenarnya sudah terjadi, tapi belum secara masif, belum secara terang-terangan global gitu ya. Sudah terjadi ya. Sudah terjadi banyak gereja-gereja yang tidak boleh beribadah ya, orang-orang berdoa yang dipukul. Sudah banyak terjadi. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, iya, ini hanya levelnya aja. Levelnya aja masih belum sampai di sini. Tanda-tanda itu sudah ada. Iya. Tanda-tanda itu sudah ada. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, iya, kita saudara tidak terikat dengan tanda-tanda. Karena tanda-tanda ini saudaraku yang saya kasih, ini buat semua orang supaya orang tahu tanda-tanda ini. Tetapi saudara, bagi orang-orang khusus Tuhan, anak-anak spesial Tuhan, pasti diselamatkan Tuhan, pasti dilindungi, pasti dijagai. Itu nggak mungkin enggak, karena itu janji Tuhan, itu pasti dan pasti, bukan mudah-mudahan. Haleluya. Saudara, bahkan ya saya sudah bayangkan ya, saya sudah bayangkan nanti kalau terjadi ini megatrust ya, ini kan pasti banyak yang bangkrut nih, pasti banyak yang bangkrut.
Ya kan? Justru disitulah nanti kita akan membangun gereja yang besar. Haleluya. Karena semua orang bangkrut, hanya kita yang nggak bangkrut. Haleluya. Orang nanti jual tanah murah-murah, hanya 5.000 semeter. Yang tadinya itu tanah ya tanah itu mahal-mahal, ya mungkin 5 juta semeter jadi 10.000 aja lah. Karena perusahaan dia udah hancur semua. Iya, kebetulan dia masih punya sisa tanah yang nggak kena, ya kan? Jadi saudaraku saya kasih, semua apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang jelek menurut orang, yang baik menurut orang, bagi anak-anak Tuhan tidak ada istilah yang jelek. Semua yang terjadi itu kebaikan bagi kita. Haleluya. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kuncinya hanya satu, mengasihi Tuhan. Iya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap hati berarti hati kita sepenuhnya untuk Dia. Haleluya. Dengan segenap jiwa berarti jiwa kita sepenuhnya untuk Dia. Dengan segenap akal budi berarti seluruh pikiran akal budi kita sepenuhnya untuk Dia. Ya, dengan segenap kekuatan berarti seluruh kekuatan yang ada pada kita untuk Dia. Nggak ada punya kita. Kalau masih ada kata saya, berarti itu belum tuntas. Kalau masih ada kata aku, itu belum tuntas. Tapi kalau semuanya ini karena Dia, semua karena Dia, semua karena Dia. Haleluya. Dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Apa terus? Iya, coba baca di dalam Roma 16 ayat 30 berapa? Ya, Roma 16. Coba baca ayat 30 ya. 36. Kalau saya nggak keliru ya. Oke. Roma berapa? Ya, bagi Dia, untuk Dia. Roma 11 ayat 36 coba. Ya, Roma 11 ayat 36. Oke, 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat ayat ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Sebab segala sesuatu dari saya dan oleh saya. Kepada saya? Enggak. Segala sesuatu dari Dia. Haleluya. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, semua berita-berita yang kita dengar, ya, kita harus mewaspadai, ya. Kita tidak boleh mendengar berita dan kita menjadi takut. Tapi juga kita tidak boleh mendengar berita terus anggap remeh. Itu hanya dongeng. Itu hanya berita. Ya. Saudara, ada dua pola pikir yang sama-sama salah. Satu, ada pola pikir yang begini. Tuhan Yesus itu datang pasti masih lama. Ya udahlah, tenang-tenang aja, pasti masih lama. Ya. Ada lagi saudara, pola pikir yang seperti ini. Tuhan Yesus segera datang. Ya, sehingga saya harus berdoa saja di ruang doa, nggak kerja, nggak urusin yang lain-lain. Saya hanya fokus ke Tuhan. Ya. Saudara, ini pola pikir dua-duanya salah. Kita tetap percaya kedatangan Tuhan itu hari demi hari, minggu, bulan, tahun makin dekat. Tetapi saudaraku yang saya kasih, kita sebagai orang percaya, tetap kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalau kita tidak bekerja, kita tidak buat sesuatu, kita nggak bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, saudara, kemarin saya ngomong ya sama Bapak si ini ya, Pak Tommy ya, bapaknya ini. Wah, anak saya mau cari kerja katanya. Udah kerja tempat saya aja, aku bilang. Ternyata setelah ngomong lama baru kita tahu, bukan cari kerja, cari duit kan. Saudara, kalau cari kerja di sini nggak pernah kehabisan kerja. Banyak kerjaan di sini. Iya. Itu kemarin ya yang ngaspal depan gereja itu bukan RW loh, kita pribadi itu. Uang kita pribadi. Tenaga si Joshua kalau saya nggak salah ya. Iya. Joshua Sadrak ya, bukan jemaat yang melakukan itu. Padahal itu depan gereja, saudara. Karena bolong-bolong depan gereja kan. Malulah kita sama orang kan. Iya. Kita lihat mereka itu orang-orang kaya, lihat. Samping tempat kita ini. Depan rumahnya bolong-bolong, dibiarin aja. Tunggu RW. Itu nggak jadi berkat. Saya bilang kita harus keluarkan dana. Bagusin itu jalan. Walaupun sebenarnya jalan itu adalah tanggung jawab perumahan ini. Itu fasilitas umum. Tapi saudara, kalau kita nunggu-nunggu mereka, kapan? Haleluya. Iya. Kita harus tunjukkan bahwa kita berbeda dari yang lain. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya Pak RW kalau ketemu saya hormat. Haleluya. Ya, di mana ada gereja, gereja harus menjadi berkat. Jangan gereja jadi pengemis, minta sana, minta sini. Gereja harus jadi berkat. Makanya kemarin Pak Tommy telepon saya. Oh, katanya Binaya, Bapak orang kaya di sana. Iya, betul, saya orang kaya. Betul kan? Iya. Ya, kau mau jadi orang kaya gampang. Yang penting jangan pernah kau bilang kau miskin, kau kaya. Mau jadi orang kaya gampang, mau jadi orang miskin juga gampang. Walaupun dia punya mobil 7, asal dia bilang aku miskin, ya dia miskin. Betul nggak? Kan dia udah bilang aku orang miskin, ya dia orang miskin. Jadi kalau kita bilang, saya orang kaya, ya orang kaya. Kira-kira paham nggak yang saya maksudin? Itu kaya dan miskin itu kan harus pengakuan dari orang itu sendiri. Betul nggak? Karena kaya miskin itu relatif. Iya kan? Kaya itu kan hanya perasaan, miskin itu perasaan. Ya kalau kita sudah punya perasaan kaya, ya kita kaya. Saya orang kaya. Iya. Saya orang kaya, makanya saudara di mana-mana tidak ada orang yang mengatakan saya miskin. Karena saya nggak pernah mengatakan seorang miskin. Kalau saya mengatakan seorang miskin, pasti orang bilang saya miskin. Iya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, makanya saudara kita harus ingat ya, semua apapun yang ada pada kita ini, saudara, ini dari Dia. Ya. Dari Dia, ya, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia. Jadi kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Mungkin saudara berpikir gini, kejam kali lah Tuhan itu sampai kita nggak punya apa-apa. Haleluya. Justru karena Tuhan baik, kita nggak boleh punya apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, justru apa-apa itu kita jaga sendiri. Karena punya kita, jaga sendiri dong. Justru Tuhan maha baik, makanya kita nggak boleh punya apa-apa. Semua apa-apa itu punya Tuhan, supaya Tuhan yang menjagai apa-apa yang ada pada kita. Karena itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Justru karena Tuhan baik. Coba, ya kalau saya bilang ini istri punyaku, anak ini punyaku, ya Tuhan bilang jagainlah anakmu. Ya kan? Mana bisa saya jagain anak saya lagi sekolah di sana, entah diapain orang. Kan saya nggak bisa jagain. Tapi kalau itu punya Tuhan, Tuhan yang jagain. Haleluya. Haleluya. Ya, kita harus punya paradigma pola pikir yang berubah. Sehingga kita tidak punya pikiran yang negatif terhadap Tuhan. Kita tidak punya pikiran-pikiran yang jelek terhadap Dia.
Kadang ada orang memuji menyembah Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga dia selalu berpikir bahwa Tuhan itu nggak baik. Haleluya. 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 Saudara, kan ini logika ini, rasional nih. Masa saya nggak punya apa-apa? Kejam kali lah Tuhan itu. Semua diambil Tuhan jadi punya Tuhan. Kejam kan dia? Padahal itulah kebaikan Tuhan. Karena kalau apa-apa itu punyamu, kau harus jaga. Karena apa-apa itu punya Tuhan, Tuhan yang jaga. Kau hanya menikmati, tapi Dia yang jaga. Haleluya. Haleluya. Kau hanya menikmati. Jadi saudara, hidup ini harus dinikmati. Iya kan? Ada banyak orang yang saya jumpain ya, nggak bisa menikmati hidup. Justru saudara dulu, waktu ya, istri saya ada usahanya dulu, udah lama sekali ya. Justru saya seperti nggak bisa menikmati hidup. Sekarang kami hanya melayani, menginjili, saya bisa menikmati hidup. Ya, saya gampang aja kalau mau beli sepatu lah, beli ini. Karena saya pikir, nggak ada punya saya kok. Iya kan? Iya, kalau punya saya sayang. Saya sayang untuk belikan. Tapi saya pikir orang nggak punya saya aja, saya belikan. Yang luar biasanya bukan punya saya, tapi saya dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengelolanya dengan benar untuk kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Beda saudara, kalau Anda bendahara di sebuah perusahaan, itu tidak boleh. Tidak boleh Anda mengelola sendiri. Itu harus perusahaan. Tapi kalau ya milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, itu kita kelola untuk kita. Haleluya. Untuk kita dengan tujuan supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Iya kan? Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan? Ya, kalau kita nggak dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya. Nah, ayat 10 di sini lihat tanda-tandanya ya. Matius 24 ya. 3, 2, 1. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sekali waktu ini pasti terjadi. Banyak orang murtad nanti. Saking menderitanya hidup ini. Saking sulitnya hidup ini. Saking susahnya hidup ini. Orang murtad. Ya saudara-saudara kita Islam. Ya, kalau dari Islam ke Kristen katanya murtad. Tapi kalau ke Kristen ke Islam kita katakan murtad, dia nggak setuju. Mana ada itu katanya. Ini murtad. Lihat nih. Iya, dari Kristen juga kalau dia tidak percaya lagi Yesus, dia murtad. Ya. Nah, banyak nabi palsu. Ayat 11, 3, 2, 1. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Haleluya. Saudara, kalian bisa tahu nggak nabi palsu? Ya, kalian bisa tahu emas palsu nggak? Bisa. Bisa tahu emas palsu ya? Iya. Kalau kau tahu yang asli, kalau kau nggak tahu yang asli, kau nggak tahu mana yang palsu. Betul nggak? Iya. Makanya kalau kita mau belajar emas biar tahu emas asli, jangan belajar yang palsu, yang aslinya kita pelajari. Dibeli. Ya, dibeli, dipelajari. Oh ini yang asli ya. Nanti kita bisa tahu mana yang palsu, mana yang asli. Jangan belajar kepada yang palsu. Aku belajar kepada yang palsu lah supaya aku tahu yang asli. Enggak. Belajar ke yang asli supaya tahu ketika yang palsu datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudara, nabi-nabi palsu bermunculan. Tapi ini saudaraku yang saya kasih, nabi-nabi palsu ini, ya, ini memikat banyak orang. Jadi pengikutnya banyak. Ya kan? Kenapa? Ya karena ucapannya itu saudaraku yang saya kasih
sangat begitu mempesona. Kata-katanya sangat begitu memikat, mempesona. Sampai orang tergoda. Sampai ada orang nggak peduli lagi. Dia nggak peduli. Mau pendeta itu suka kawin, mau pendeta itu tukang tipu, mau pendeta itu punya hutang banyak nggak bayar, dia nggak peduli. Nggak peduli. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Bahkan dia pakai ayat. Yang penting kita jangan ikut tingkah lakunya. Kita hanya dengar ucapannya. Saudara jangan salah ya. Ketika keran itu kotor, sekalipun air bersih dimasukkan, pasti air bersih tadi itu akan mengeluarkan air kotor. Memang di alam roh kita nggak bisa melihat itu semua, tetapi saudara, tanpa kita sadari kita terimpartasi. Terimpartasi dengan kenajisannya, dengan percabulannya, dengan kebohongannya, dengan tipu-tipunya. Ya lama-lama saudara kita jadi palsu juga, sama seperti dia. Karena kalau yang palsu ngajar yang nggak paham palsu, lama-lama yang nggak paham palsu ini pun jadi palsu. Karena yang palsu dipikirnya nggak palsu. Itu sebabnya kita harus peka. Haleluya. Haleluya. Kita harus peka. Karena ini dicatat di Alkitab, saudara. Ya. Ayat 13 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi iya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan dalam hal apa, saudara? Bertahan dalam hal apa ini orang-orang yang bisa selamat ini, saudaraku yang saya kasih? Bertahan dalam kebenaran. Tetap dia dalam kebenaran, dia pasti selamat. Sekalipun mungkin saudaraku yang saya kasih, semua orang yang ada di sekelilingnya mengatakan dia ini bodoh, tolol, goblok. Karena situasi kondisi begini. Kalau kau nggak ikut berbuat begini, kalau kau nggak ikut melakukan dosa itu dan ini, engkau nggak bisa hidup. Engkau nggak mungkin bisa hidup. Karena sudah zamannya semua. Ya. Dosa, ya, halal, haram, hantam. Ya, 3H itu ya. Halal, haram, hantam. Ya. Jadi nggak mungkin kau bisa. Ini biasanya saudara orang yang kerja-kerja di perusahaan yang punya kedudukan-kedudukan atau pejabat-pejabat baik di kepolisian, di TNI, di PNS, di ASN. Nah, ini kau kalau nggak ikut-ikutan mereka ini kau nggak bisa hidup zaman sekarang. Kalau lurus-lurus, jujur-jujur nggak bisa. Saudara, ini sudah bukan rahasia lagi ucapan-ucapan seperti ini kalau di kantor-kantor, saudara. Bukan rahasia lagi. Haleluya. Haleluya. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan bergaul dengan orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Nggak usah kita ikut-ikutan. Biarin aja. Ya. Biarin aja. Kita nggak peduli ya. Ya. Dia mau sekaya apapun dia mau jabatannya naik ya. Dia mau terkenal dengan cara-cara curang. Biarin aja. Kita tetap berjalan di jalan kebenaran. Saya yakin sekali Tuhan angkat kita, mereka akan di bawah kita. Makanya Daud berkata, ya, kenapa mereka yang curang, yang suka tipu, curang dan seterusnya, kenapa mereka hidupnya mujur? Tetapi Daud bilang, ketika aku masuk di hadirat-Mu, aku melihat mereka bagaikan debu yang akan diterpah oleh angin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ya
Kita baca sambil selesai ya. Nah, ini ya. Ya, Matius 24 ayat 14. 3, 2, 1. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Yesus berkata begini ya. Kasihan mereka tidak tergembalakan. Ya, barulah ada istilah namanya penggembalaan. Ya. Tapi di sini saudara, ya, beda, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara, kalau hanya mengharapkan penggembalaan, ini nggak akan tergenapi. Tidak mungkin akan tergenapi. Kenapa? Karena penggembalaan itu sangat terbatas sekali. Tidak mungkin tergenapi. Iya, kalau kita dalam penggembalaan. Kenapa saya katakan demikian? Coba, karena dia dalam penggembalaan itu, saudaraku yang saya kasih, itu pasti rata-rata yang masuk ya dari gereja A pindah ke gereja B, dari gereja B pindah ke gereja A, ya, dan biasanya juga orang-orang Kristen saja. Nah, makanya di sini dikatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, gereja tanpa tembok 1000 pintu ini, ya, ini saudara, ya, kemarin aja ini orang yang baru saya lihat, ya, berdiri, yang berdirinya aja ya kalau ada. Kemarin saja saudara, orang yang baru saya lihat mungkin ada 10. Berarti kan dia sudah mendengar Injil. Iya. Yang lama-lama kemana ini? Nggak datang. Jadi setiap Kamis, coba setel sebentar. Bumi ini, haleluya. Bayangkan saudara, Yesus berkata di Matius 28 ayat 18, 19, 20, segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Segala. Bukan kuasa di sorga di bumi. Kalau kuasa di sorga di bumi ada padaku, berarti masih ada kuasa itu di tempat yang lain. Betul nggak? Segala. Haleluya. Kalau saya katakan segala yang bernapas memuji Tuhan, artinya semua saudara memuji Tuhan. Kenapa? Karena saudara semua masih benar. Kalau saudara nggak memuji Tuhan, artinya saudara tidak bernapas. Jadi Yesus berkata segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Haleluya. Kasih aja ada. Kayaknya kalau kurang cari, ambil di sana. Cukup ya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, di gereja tanpa tembok 1000 pintu ini, ya, kalau saya hitung, ya, selama kita pelayanan di sana, itu sudah ribuan orang. Ya, yang ribuan orang ada yang dibaptis, ada yang dia datang beberapa kali nggak datang lagi, ada yang memang betul-betul terus-menerus datang. Jadi luar biasa. Ya, makanya saudara tidak akan mungkin bisa semua orang mendengarkan Injil kalau hanya sifat pastoral, sifat penggembalaan, hanya dalam penggembalaan. Harus, ya, ada gereja-gereja tanpa tembok di mana-mana. Haleluya. Saudara, banyak orang-orang berpikir ya, saya ada yang sponsori. Ya, saya tidak punya sponsor. Bahkan ada yang berpikir, oh jemaatnya ini yang sponsori, nggak ada. Ya, saya punya Yesus yang hebat. Saya punya Yesus yang kaya raya. Haleluya. Saya menyembah Tuhan yang hidup.
yang maha kaya. Dia kaya raya. Dia maha di atas segala maha. Kenapa saya katakan maha di atas segala maha? Karena ada mahasiswa, ada mahasiswi. Nah ini, jadi dia maha di atas segala maha. Jangan-jangan ini mahasiswa-mahasiswi ini saudara ini ingin menyaingi Tuhan. Karena pakai kata maha di sana. Iya kan? Sebenarnya kata maha itu hanya untuk Tuhan. Makanya karena ada mahasiswa, ada mahasiswi, jadi saya katakan Yesus Tuhan kita maha di atas segala maha. Haleluya. 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 Tuhan dahsyat. Yesus ajaib. Dia mulia agung. Sorak-sorai buat Tuhan. Orang bangsa dalam bangsa. Ya bangsa dalam bangsa. Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, kita harus makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita hanya bisa menanti Dia. Karena kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mendatangkan Dia, atau kita tidak bisa menghampiri Dia untuk Dia biar segera datang. Kita hanya menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru, bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi, tidak akan lelah, tidak akan capek, tetap menanti-nantikan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Nantikanlah Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nanti-nantikan Tuhan. Jangan ada yang murtad. Nantikan Tuhan Yesus. Jangan ada yang murtad. Saudara, bisa saja orang itu tetap agamanya Kristen, tapi dia sudah murtad. Kita tidak boleh murtad. Setia. Setia sampai akhir hayat kita, tetap setia. Tuhan segera datang. Haleluya. Angkat dua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Yesus. Wahai minarasaka babasi, kiara labasaka bababas, irayuriasika maralabasaka bababas. Oh, haleluya Yesus. Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Urayaka masikara labasaka babayabanabasi. Oh, haleluya, 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 haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Bagaikan burung Raja Wali, berjalan tidak letih, berlari tidak lesu. Tuhan akan membawa engkau terbang tinggi. Tuhan akan membawa engkau terbang tinggi, supaya engkau bersama-sama dengan Dia. Karena hanya dekat Tuhan hatimu tenang. Hanya di dalam Tuhan kita selamat. Sekalipun banyak prediksi akan ada yang namanya gempa megatrust, yang akan terjadi juga perang antara bangsa dan bangsa, perang antara kerajaan dan kerajaan. Ada kelaparan di mana-mana, tapi orang-orang yang di dalam Yesus tetap dipelihara, tetap dijagai, tetap dilindungi. Tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Yesus, tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, dulu saya paling gak suka membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Tapi kalau saudara ingat, sudah hampir setahun ini ya, saya selalu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Saudara, ini sangat memberi dampak, impact buat saya. Saya makin cinta, saya makin mengasihi Tuhan. Karena saya pikir, Tuhan, Engkau begitu mengasihi aku. Engkau mau datang menjemput aku. Tuhan yang mana mau datang jemput umatnya? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak ada. Hanya Yesus yang mau datang menjemput orang-orangnya. Hanya Yesus. Nggak ada Tuhan yang mana, nggak ada, saudara. Percayalah, nggak ada. Tuhan yang lain itu saudara dibiarin. Ya, kau mati kek, ya mau datang sendiri. Tapi Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus tidak.
Saudara, Tuhan Yesus justru datang menjemput kita. Dahsyat, dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Oh, dahsyat. Saudaraku yang saya kasih, saya baru ingat apa yang Filipus katakan. Aku tidak tahu kemana engkau pergi. Oh, saya baru paham ini. Karena itulah Tuhan harus datang jemput, saudara. Dia harus jemput kita supaya kita nggak nyasar. Haleluya. Tidak ada dimanapun di kitab suci manapun, ya tidak ada, ya semua mati datang sendiri ke Tuhannya. Tapi kita tidak. Tuhan Yesus datang jemput kita. Tuhan Yesus datang jemput kita. Oh haleluya. Bukan ajudannya disuruh, bukan ajudannya, tapi dia sendiri datang. Saudara, banyak tamu-tamu khusus ya. Kalau ajudannya yang disuruh jemput, itu artinya belum tamu yang spesial sekali. Tapi kalau komandannya yang datang langsung jemput, nah itu baru tamu spesial sekali, saudara. Jadi Yesus nggak suruh ajudannya, Yesus nggak suruh malaikat, dia yang datang menjemput kita semua. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Haleluya. Oraya kamashikara lababashanda. Angkat dua tanganmu, arahkan hatimu kepada Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami dijemput oleh Tuhan. Kami percaya bukan ajudan Tuhan, bukan malaikat, tapi Tuhan sendiri yang akan datang menjemput kami di awan-awan. Tuhan Yesus, pakai kami menjadi saksimu selama kami ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya.